Saat upacara wisuda berlangsung meriah di Auditorium Universitas Indonesia Depok, petugas keamanan tiba-tiba menghadang langkah Nadia Prameswari. "Mbak, hanya keluarga inti yang boleh masuk ke area wisudawan. Anda bukan saudara kandung atau orang tua, silakan keluar," kata pria berbadan tegap itu dengan suara tegas sambil memegang lengan Nadia dan mendorongnya mundur. Nadia tersandung, wajahnya pucat, sementara Sinta Wijaya yang baru saja naik ke panggung untuk menerima ijazah berdiri membeku, tangannya gemetar memegang gulungan kertas itu. Hati Sinta seperti dirobek melihat wanita yang dicintainya selama 3 tahun diperlakukan seperti penyusup di momen terpenting hidupnya. "Nadia," seru Sinta tanpa sadar, suaranya pecah di antara mikrofon yang masih menyala. Semua mata tertuju pada mereka. Beberapa detik kemudian, rekaman ponsel sudah mulai beredar di grup mahasiswa. Sinta melompat turun dari panggung, mengabaikan protokol wisuda yang ketat. "Dia adalah bagian dari keluargaku. Lepaskan dia sekarang juga," teriaknya sambil berlari mendekat. Petugas keamanan tetap teguh, tapi kerumunan mulai berbisik-bisik. Nadia menatap Sinta dengan mata penuh air mata, tatapan yang penuh cinta tapi juga ketakutan yang mendalam. Mereka telah menyembunyikan hubungan ini dengan sangat hati-hati sejak bertemu di perpustakaan kampus 3 tahun lalu. Nadia, mahasiswi sastra yang pendiam, dan Sinta, calon guru yang ambisius, selalu bertemu di kai kecil di pinggir jalan tol atau apartemen Nadia di Bekasi. Ciuman diam-diam, pelukan di malam hari, janji untuk suatu hari hidup bebas tanpa takut. Tapi sekarang semuanya hancur di depan umum. Tiba-tiba Rektor Universitas Indonesia, Pak Budi Santoso, muncul dari belakang panggung dengan wajah tegang. Dia merebut mikrofon dari pembawa acara. "Semua hadirin yang terhormat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas insiden tidak menyenangkan ini," katanya dengan suara yang sedikit bergetar. "Petugas, biarkan Nadia masuk. Ini kesalahan besar kami. Nadia adalah pasangan Sinta, dan universitas mendukung mereka sepenuhnya. Mari kita lanjutkan acara dengan damai." Aula hening sejenak sebelum gemuruh tepuk tangan dan teriakan campur aduk memenuhi ruangan. Beberapa orang tua terlihat gelisah, sementara mahasiswa muda bertepuk tangan antusias. Tapi Sinta tahu permintaan ini bukan akhir, melainkan awal dari badai yang lebih besar. Video sudah menyebar seperti api di media sosial. Ponsel Sinta bergetar tanpa henti, panggilan dari ibunya di Surabaya. Nadia akhirnya dibolehkan duduk di barisan keluarga, tapi tatapannya penuh kekhawatiran. "Kamu tidak perlu lakukan itu," bisiknya saat Sinta kembali ke kursi. "Keluargaku mereka akan tahu sekarang." Sinta menggenggam tangan Nadia di bawah meja, jari mereka saling bertautan erat. "Aku tidak bisa diam saja melihat kamu dipermalukan. Kita sudah cukup lama sembunyi." Acara wisuda berlanjut, tapi suasana sudah berubah. Beberapa wartawan kampus mulai mendekat dengan kamera. Sinta merasa dunia berputar terlalu cepat. Setelah acara selesai, mereka berdua berjalan keluar aula sambil tangan saling genggam, tapi di luar gerbang sudah ada sekelompok mahasiswa yang berbisik dan mengambil foto diam-diam. Malam itu, video pengusiran itu sudah ditonton jutaan kali di TikTok dengan caption "Skandal Wisuda UI, pacar sesama jenis diusir tapi rektor minta maaf." Sinta duduk di apartemen mereka di Jakarta Selatan, memeluk Nadia yang menangis pelan. "Apa yang akan terjadi besok?" tanya Nadia. Sinta tidak bisa menjawab. Tekanan baru saja dimulai, dan setiap detik terasa seperti bom waktu. Pagi berikutnya, berita itu sudah menjadi trending topik di seluruh Indonesia. Wisuda UI, rektor minta maaf usai usir pacar sesama jenis mahasiswi. Sinta membuka ponsel dan langsung pucat. Komentar membanjiri, ada yang mendukung, tapi mayoritas menghujat.
Ini dosa besar, orang tua mana yang rela anaknya seperti ini, Universitas Liberal gila. Ibunya menelepon dari Surabaya, suaranya penuh amarah. Sinta, apa yang kamu lakukan? Seluruh keluarga besar sudah tahu. Ayahmu hampir kena serangan jantung. Pulang sekarang. Sinta mencoba menjelaskan, tapi ibunya memutus sambungan. Nadia juga mendapat pesan dari adiknya, "Kak, orang tua kita marah besar. Mereka bilang jangan pulang dulu." Mereka berdua duduk di meja makan kecil apartemen, sarapan terasa seperti batu di tenggorokan. "Kita harus bilang ini hanya salah paham," kata Nadia pelan. "Aku bisa bilang kamu hanya sahabat terbaikku. Pekerjaanku di sekolah swasta besok bisa hilang kalau ini terus." Sinta menggeleng tegas. "Kalau kita bohong sekarang, kita akan bohong selamanya." "Aku lelah sembunyi, Nad. Kita sudah 3 tahun bersama, dan aku mencintaimu." Nadia menatapnya dengan mata merah. "Cinta kita bisa menghancurkan masa depanmu. Kamu baru lulus, Sinta. Aku sudah punya pekerjaan tetap. Kalau kamu kehilangan kesempatan karena aku," suara Nadia pecah. Mereka bertengkar untuk pertama kalinya sejak hubungan ini dimulai. Sinta ingin maju, Nadia ingin mundur demi melindungi karier Sinta. Siang harinya, keluarga Nadia datang ke apartemen tanpa pemberitahuan. Ayah Nadia, seorang pengusaha batik di Bekasi, masuk dengan wajah merah padam. "Kamu bawa malu ke keluarga kita, Sinta. Kami sudah susah payah biayai kuliahmu, dan sekarang kamu bilang pacar sesama jenis di depan publik." Ibu Nadia menangis di sudut ruangan. "Kamu harus pisah. Ini bukan jalan yang benar." Nadia berdiri di antara mereka, tubuhnya gemetar. "Ayah, Ibu, aku mencintai Sinta. Dia bukan hanya sahabat. Dia segalanya." Ayahnya mengancam akan memotong bantuan keuangan. "Kalau kamu tetap begini, jangan harap warisan atau dukungan lagi." Malam itu, setelah keluarga pergi, Nadia menangis di pelukan Sinta. "Mungkin aku harus diam saja dulu. Demi kamu." Tapi Sinta menggeleng. "Kalau kita diam, kita mati pelan-pelan." Media mulai menunggu di depan apartemen. Seorang reporter dari stasiun televisi lokal menelepon, meminta wawancara. Tekanan semakin berat, dan pilihan pertama yang menentukan nasib mereka baru saja muncul, bertahan bersama atau mundur demi keselamatan. 2 hari kemudian, Sinta menerima email dari perusahaan multinasional tempat dia sudah lolos tahap akhir wawancara untuk posisi guru bahasa Inggris. "Kami menyesal, kondisi saat ini tidak memungkinkan kami melanjutkan proses rekrutmen." Alasan resmi, citra perusahaan. Sinta membanting ponsel ke soa. "Ini karena ide itu." Nadia memeluknya dari belakang. "Kita masih punya tabungan. Aku masih kerja." Tapi pekerjaan Nadia di sekolah swasta juga mulai goyah. Kepala sekolah memanggilnya ke kantor, meminta penjelasan. Orang tua murid mulai protes. Mereka khawatir pengaruh buruk. Nadia pulang dengan mata sembab. Mereka memutuskan menghindari media dengan tinggal di apartemen, tapi paparai sudah menunggu di depan gedung. Suatu sore, saat mereka mencoba keluar lewat pintu belakang untuk belanja, sekelompok otogar mengejar mobil mereka. Sinta yang menyetir panik, mobil menyenggol tiang listrik di pinggir jalan. Tidak ada yang terluka serius, tapi mobil penyok dan polisi datang. Berita kecil muncul, pasangan lesbian wisuda UI kecelakaan kecil usai dikejar paparai. Komentar semakin kejam. Keluarga Sinta mengirim pesan kelompok, "Kamu sudah bawa nama baik kami jatuh. Jangan hubungi kami lagi sampai kamu sadar." Nadia melihat Sinta yang duduk diam di lantai apartemen. "Ini semua salahku. Kalau aku tidak datang ke wisuda," Sinta memotong.
Kamu adalah alasan aku berani lulus. Jangan pernah bilang begitu. Malam itu mereka berpelukan lama, tapi ketegangan semakin terasa. Sinta mulai ragu apakah mempertahankan Nadia berarti mengorbankan segalanya. Nadia juga berpikir apakah dia harus pergi demi masa depan Sinta. Keputusan kecil demi kecil mulai terasa seperti pertaruhan nyawa. Minggu ketiga skandal, universitas menghadapi tuntutan dari kelompok konservatif. Mereka mengancam akan mengajukan gugatan diskriminasi terbalik. Sinta dan Nadia malah mempertimbangkan menggugat balik universitas atas pengusiran awal itu. Pengacara gratis dari LSM Hak Asasi Manusia mendekati mereka. Ini bisa jadi presiden besar untuk hak di Indonesia. Tapi biayanya tinggi dan media semakin gencar. Sebuah tabloid online mempublikasikan foto lama mereka berciuman di pantai Ancol yang entah bagaimana bocor. Judulnya, Rahasia Mesra Pasangan Lesbian UI Terbongkar. Keluarga Nadia memutus semua kontak, bahkan adiknya dilarang bicara. Sinta kehilangan 2 tawaran kerja relance karena klien mundur. Di apartemen, mereka bertengkar hebat. Kita harus bohong di depan publik, kata Nadia. Bilang ini hanya salah paham. Sinta menggeleng. Kalau kita bohong, kita kalah. Aku tidak mau hidup seperti itu lagi. Nadia menangis. Kamu mau aku kehilangan segalanya juga. Tekanan mencapai puncak saat ibu Sinta datang sendirian ke Jakarta. Pulanglah, anakku. Ayah sakit karena kamu. Tinggalkan Nadia, kita cari bantuan Ustadz. Sinta menolak. Malam itu, setelah ibunya pergi, Nadia bilang pelan, mungkin aku harus pindah sementara. Biar kamu tenang. Sinta memeluknya erat. Jangan. Kita lawan bersama atau tidak sama sekali. Mereka memutuskan melanjutkan gugatan, tapi hati mereka tahu harga yang harus dibayar semakin mahal, kehilangan keluarga, pekerjaan, dan mungkin kebebasan. Sidang pendahuluan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi ajang pertunjukan. Media memenuhi ruangan. Seorang teman dekat kampus yang mereka percaya tiba-tiba bersaksi untuk pihak lawan, mengungkap detail-detail pribadi yang membuat Sinta terkejut. Mereka sering bertengkar karena Sinta ingin keluar kota, Nadia tidak mau. Pengkhianatan itu seperti pisau. Di luar ruang sidang, Sinta hampir pingsan. Kenapa dia lakukan ini? Nadia memegang tangannya. Karena tekanan keluarganya sendiri. Malam itu di apartemen, Nadia bilang, aku hampir menyerah, Sinta. Mungkin kita pisah dulu sampai badai reda. Sinta menatapnya lama. Kalau kamu pergi sekarang, aku tidak tahu bisa bangkit lagi. Mereka menghabiskan malam dengan diam, hanya pelukan yang menyatakan segalanya. Berita sidang menyebar, opini publik terbelah. Beberapa mendukung, tapi banyak yang menuntut mereka bertobat. Tekanan mencapai titik di mana setiap napas terasa berat. Puncaknya terjadi di pertemuan keluarga besar di rumah orang tua Nadia di Bekasi. Ayah Nadia berdiri di depan semua kerabat. Pilih keluarga atau dia. Sinta berdiri di samping Nadia, tangan mereka saling genggam. Aku pilih Nadia. Selamanya. Nadia mengangguk, air mata mengalir. Aku juga pilih dia, ayah. Keluarga marah besar, meminta mereka keluar dari rumah. Mereka kehilangan warisan, dukungan finansial, dan banyak teman. Sinta kehilangan kesempatan kerja tetap, Nadia harus resign dari sekolah. Tapi di apartemen kecil yang mereka sewa dengan tabungan terakhir, mereka saling peluk. Kita kehilangan banyak, tapi kita masih punya satu sama lain, kata Sinta. Nadia tersenyum lemah. Dan itu cukup. Mereka mulai dari nol, membuka usaha kecil les bahasa online, jauh dari sorotan. Cinta mereka bertahan, tapi dengan luka yang dalam.
Apakah keberanian untuk memperjuangkan cinta sesama jenis sepadan dengan segala pengorbanan dan penderitaan yang harus dihadapi di masyarakat Indonesia?